Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa panjang lebar lagi Mimin akan melanjutkan cerita Bones. Di mana chapter sebelumnya diakhiri dengan Taisu yang telah mencuri kekuatan Hunter nomor 1 dan 2 Jepang hingga membuatnya melihat ingatan mereka menjelang kematiannya melawan Ji-Hoon. Hal itu benar-benar telah membuat mental Taisu diambang batas disebabkan ribuan bahkan jutaan ingatan dari lawan yang dirinya kalahkan pasca menyerap kekuatannya. Beralih ke dalam pertarungan Ji-Hoon melawan Lun Huang sang Hunter nomor 1 Cina dan terlihat Ji-Hoon yang sudah dihancurkan berkeping-keping. Meski begitu dia tetap bangkit dengan kondisi tubuh yang sangat buruk, diiringi tawanya yang menakutkan. Yang benar saja Ji-Hoon berlari ke arah Lun Huang yang sudah bertubuh kecil. Hal itu dikarenakan Lun Huang telah meluapkan seluruh kekuatan racun miliknya hingga menciptakan tornado, tapi lawannya masih saja terus pulih. Meski begitu Lun Huang enggan menyerah dan dia juga berusaha bangkit layaknya Ji-Hoon. Dia pun berteriak dengan memanggil nama Ji-Hoon karena untuk pertama kalinya Lun Huang merasakan sebuah kenikmatan. Di mana dia selama ini tak ada musuh yang mampu menahan kekuatannya dan mereka semua berakhir begitu mudah, tapi Ji-Hoon sangatlah berbeda. Mereka berdua pun saling membenturkan kepala diiringi Lun Huang yang menyebut pertarungan mereka sangatlah menyenangkan. Lalu Lun Huang teringat akan kenangannya bersama ayahnya di mana saat itu ayahnya meminta agar dia menjadi kuat. Desakan itu bukanlah tanpa sebab di mana ayahnya tak ingin Lun Huang merasakan penghinaan seperti dirinya yang kehilangan keluarga tanpa bisa berbuat banyak. Ayahnya menangis dan meminta putranya berjanji untuk menjadi sangat kuat sampai bisa mengalahkannya. Dalam waktu singkat Lun Huang melayangkan serangannya sampai kepala ayahnya terpisah dari tubuhnya. Yang benar saja Lun Huang melakukannya sambil tertawa karena dia telah memenuhi keinginan ayahnya. Seperti yang ayahnya minta di mana dia harus menjadi kuat sampai bisa mengalahkannya dan Lun Huang baru saja melakukannya. Sekarang Lun Huang telah berada di ambang batas dengan tubuh yang takkan bertahan lama. Setelah mengingat masa lalunya maka Lun Huang pun tergeletak di tanah pasca mengakui kekalahannya. Di saat yang sama Yak Bong sang pengrajin besi rank S datang. Dia tak menyangka jika Lun Huang yang tak terkalahkan telah kehilangan nyawanya dalam pertempuran 1 lawan 1. Maka dari itu dia takkan menyia-nyiakan mayatnya dan akan segera menempanya menjadi senjata terbaik dari segala yang pernah dibuatnya. Namun saat ingin melakukannya tiba-tiba saja sebuah serangan mengenai kepala Yak Bong. Lalu Ji-Hoon pun mendapatkan serangan yang sama oleh manusia biasa di mana tubuhnya sudah mulai melepuh. Orang ini adalah korban dari pertempuran yang dilakukan oleh Ji-Hoon melawan Lun Huang dengan kerusakan yang tak terhindarkan. Di saat yang sama orang-orang dalam jumlah banyak pun berdatangan dengan membawa senjata. Yang benar saja mereka adalah manusia yang terkena dampak akan pertarungan di kota ini dan mereka semua akan membalas dendam. Di mana mereka terus melayangkan serangan tanpa henti kepada tubuh Ji-Hoon dengan harapan membuatnya mati sepenuhnya. Mereka yakin jika Ji-Hoon yang masih bertubuh kecil adalah batas kemampuannya untuk melakukan regen hebatnya. Maka dari itu mereka semua akan menghabisinya walau mereka adalah manusia biasa. Tak hanya sekedar senjata, tapi salah satu dari mereka menabrak tubuh Ji-Hoon dengan cara yang sangat kejam. Walau proses regen Ji-Hoon terlihat sudah melambat, tapi dia tetaplah masih hidup. Lalu salah satu dari mereka malah membawa mesin pemotong untuk diberikan kepada Ji-Hoon.
Semua orang telah dipenuhi dendam dan mereka pasti akan mengakhiri hidupnya. Di saat yang sama Ibu Jihon dan Yumin baru saja tiba di tempat kejadian dan langsung memanggilnya sebagai putranya membuat semua orang mengalihkan pandangan kepadanya. Lalu salah satu dari mereka melempar batu ke kepala ibunya dengan sangat kuat. Jihon yang melihat hal itu tak bisa menahan air matanya dengan terus memanggil ibunya. Beralih ke sisi lain di mana Taisu yang telah menyerap kekuatan Jutou mengalami kondisi mental yang sangat buruk. Di sana dia terus berbicara sendiri dengan mengingat masa lalu yang dijalani oleh Jutou dan Taisu terus mengulangi yang dikatakannya di masa lalu tersebut. Kekasihnya yang tak bisa melihat Taisu terus menderita memutuskan untuk menyegel kemampuannya seperti saat dia kecil. Gadis ini sangat mencintai Taisu dan dia tak ingin membiarkannya kehilangan akal sehatnya. Sebelum melakukan penyegelan itu, Yeju teringat akan masa lalunya di mana keluarganya adalah keluarga yang tidak harmonis dengan ayahnya yang selalu memukuli ibunya. Di sana ibunya yang babak belur terus mengungkapkan rasa cintanya terhadap suaminya. Bagi keluarga mereka, kemunculan gerbang serta kehadiran para manusia yang mengalami kebangkitan adalah sebuah bencana. Lalu hal tidak terduga terjadi di mana ibunya dengan tidak sengaja menghabisi ayahnya disebabkan tidak mampu mengendalikan kekuatannya, menunjukkan jika ibunya telah mengalami kebangkitan. Ibunya terkena penyakit mental dan fakta atas dirinya yang memiliki anak membuatnya menjalani masa percobaan dengan tetap di rumah. Lalu kakak Yeju juga melakukan hal buruk dengan tak segan melakukan kekerasan terhadap ibunya sama seperti ayahnya. Hari-hari pun berjalan dan kakaknya makin menjadi-jadi. Lalu di suatu momen Yeju mengalami kebangkitan dan dia berpikir semua ini akan merubah hidupnya. Di mana dia akan menjadi hunter sekaligus menghasilkan banyak uang untuk kabur dari neraka dalam keluarganya yang sangat menyedihkan. Namun kakaknya yang makin tidak terkendali tidak puas hanya dengan memukuli ibunya. Yeju pun segera berlari dengan mencoba menyelamatkan diri dari kekejaman kakaknya. Namun dia memiliki fisik yang lemah dan saat terjatuh maka kakaknya telah tiba untuk memukulinya. Akan tetapi saat ingin melakukannya ibunya datang untuk mencoba menghentikan putranya. Namun kakaknya malah memberi pelajaran kepada ibunya tanpa rasa iba sedikitpun. Serangan itu membuat ibunya terkapar dengan tubuh yang terus gemetar. Beberapa saat kemudian tubuhnya berhenti bergerak dan Yeju sangat panik melihatnya. Dia pun mendekat dan mendapati jika ibunya telah mati. Yeju yang sangat kesal mencoba untuk melawan tapi kakaknya lebih kuat dan dia pun dihajar. Setelah insiden itu usai Yeju selalu pergi ke taman untuk menenangkan dirinya. Di sana dia bertemu dengan satu-satunya sahabatnya dan Yeju selalu mendengar kisahnya di mana hari ini temannya telah menghabisi seseorang. Yang benar saja temannya itu adalah Taisu dan dia sangat sedih disebabkan kemampuannya sangatlah terkutuk. Lalu Yeju juga menceritakan jika dirinya telah mengalami kebangkitan dengan kemampuan regulasi mana yang memungkinkannya bisa menyegel kemampuan seseorang. Taisu yang mendengar hal itu sangat terkejut karena dia adalah tipe orang yang membenci kekuatannya dan Yeju bisa saja menolongnya. Gadis ini pun memperlihatkan wajahnya yang sudah dihajar, dan dia akan melakukan penyegelan kemampuan kepada Taisu, tapi sebelum itu dia ingin menghabisi satu orang lagi. Dia pun membawa Taisu ke rumahnya untuk bertemu dengan kakaknya yang sangat kejam.
Sebelum masuk kakaknya telah datang sambil mengomeli Yeju yang baru pulang. Namun Taisu tidak membiarkannya melakukan apapun lagi karena dia sudah menghabisinya. Dengan melakukannya, maka Taisu dapat melihat ingatan orang itu dengan sebuah penyiksaan terhadap sahabatnya. Di saat yang sama seseorang datang dan menemui Taisu setelah mengikuti pelacaknya. Orang ini adalah kakak Taisu dan dia langsung mengaitkan rantai pada lehernya. Saudaranya sangat marah karena Taisu telah menghabiskan seseorang tanpa seizinnya padahal dia sudah banyak melakukan tindakan seperti ini. Taisu pun mencoba menjelaskan kenapa dia melakukannya, tetapi kakaknya tetap keras kepala. Kemudian Yeju yang tak tahan melihat Taisu diperlakukan seperti itu mengeluarkan kekuatannya. Akan tetapi dia hanyalah gadis lemah seperti manusia umumnya yang belum mengalami kebangkitan sehingga tak mampu berbuat apapun. Taisu yang melihat Yeju dalam bahaya memohon kepada kakaknya agar tidak menyentuhnya. Tak hanya itu Taisu bahkan merangkak agar cengkeraman kakaknya lepas dan Taisu berteriak sambil meminta Yeju untuk melarikan diri. Hanya saja Yeju enggan melakukannya dan menyempatkan diri menyentuh tubuh orang itu untuk melakukan sebuah penyegelan. Dengan ini maka rantai yang membelenggu leher Taisu telah menghilang menunjukkan jika Yeju telah berhasil. Dengan ini maka Taisu pun mengakhiri hidup kakaknya yang kejam dan berlari mendekati Yeju. Dia meminta Yeju tidak bersedih lagi karena dia pasti akan selalu melindunginya. Kembali ke masa sekarang di mana Taisu seharusnya memegang janji itu, tapi kekuatannya yang tak terkendali telah mempengaruhi mentalnya. Di saat Yeju mencoba untuk melakukan sebuah penyegelan kepadanya, Taisu menangkap tangannya sambil menanyakan hal yang ingin dilakukannya. Emosi Taisu yang tak terkontrol membuatnya dapat dengan mudah menghabisi seseorang dan Yeju pun tak bisa lolos dari nasib buruknya. Semua jiwa yang diserap maupun dihabisi oleh Taisu telah mempengaruhi sifat aslinya dan sekarang dia menangisi kepergian Yeju. Agar Yeju tetap di sisinya, maka Taisu mencoba untuk menggunakan kekuatan adik Lun Huang yang bisa membangkitkan mayat dan dia juga menggunakan kekuatan Yeju yang bisa meregulasi mana untuk kebangkitan seseorang. Akan tetapi kemampuan tipe itu bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan seenaknya di mana perlu keahlian khusus untuk melakukannya. Yang ada di depannya hanyalah makhluk mengerikan yang memanggilnya sebagai master. Hal ini membuat Taisu muntah karena makhluk itu tercipta dari tubuh Yeju yang hancur. Kematian Yeju membuat Taisu makin ganas dan dia melancarkan tinjunya ke tanah. Yang benar saja pukulan itu menimbulkan lubang besar menunjukkan kekuatan Taisu yang sudah melebihi pemahaman manusia. Sekarang dia tak punya siapapun selain satu orang yaitu Jihon sendiri dan dia harus segera bertemu dengannya. Tanpa basa-basi lagi Taisu melepaskan Kage Bunshin-nya untuk memulai pembalasan dendamnya. Kini semua bayangannya menyebar dan menuju ke semua titik dengan kecepatan penuhnya. Yang benar saja tiap bayangan Taisu menuju ke gerbang merah yang terbuka di seluruh dunia. Lalu Taisu melebarkan kedua tangannya seakan dia ingin melakukan sesuatu kepada mulut gerbang merah tersebut. Sebagai manusia yang telah melewati batasannya, maka Taisu akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh manusia manapun. Yang benar saja Taisu mulai mencengkram mulut gerbang merah dan hal itu terlihat berdampak pada gerbang merah tersebut.
Amukan dari gerbang terus menolak akan tindakan ini, tapi Taisu tak ingin menyerah dengan terus memaksa untuk menutup gerbang. Yang benar saja Taisu benar-benar melakukannya, karena semua ini dilakukan untuk menghentikan monster sekaligus menutup asal kekuatan dari Ji-Hoon. Kembali beberapa saat sebelumnya di mana Ibu Ji-Hoon baru saja tiba. Di sana Ibu Ji-Hoon melihat putranya yang hancur sedang dihajar oleh orang-orang. Semua orang pun tertarik atas kedatangan Yumin sebagai Healer Rank S. Namun pandangan mereka semua seketika berubah saat Ibu Ji-Hoon memanggil anaknya yang tergeletak itu. Kemudian seseorang melemparnya dengan sebuah batu mengenai kepalanya. Ji-Hoon yang melihat itu kini berubah kembali dengan tubuh yang utuh. Ibunya yang melihat wujud Ji-Hoon tercengang karena dia tidaklah tampak sebagai putranya. Dia pun mengingat bagaimana Ji-Hoon lahir di dunia ini dan kehadirannya adalah sebuah kebahagiaan. Sejak kematian suaminya disebabkan anaknya sendiri, maka dia mulai berubah ditambah wujud putranya yang mengerikan, tapi untuk kesekian kalinya dia tetap luluh disebabkan kasih sayangnya. Lalu dia pun mendekati putranya dan mulai menyentuhnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia juga tersenyum dan membenarkan jika ibunya sekarang berada di depannya. Sambil menangis, dia mengungkapkan jika dirinya akan selalu menyayanginya tidak peduli bagaimanapun penampilannya. Namun hal tak terduga terjadi di mana wajah ibunya tiba-tiba saja terbelah. Yang benar saja pelakunya adalah Taisu di mana dia baru saja tiba dan langsung menghabisi Ibu Ji-Hoon sambil tersenyum. Dengan ini maka Ji-Hoon dan dirinya bernasib sama di mana mereka tidak memiliki orang lain selain musuh di depannya. Saat Ji-Hoon dalam keadaan yang sangat syok maka kepalanya pun terpenggal. Taisu telah menutup semua gerbang merah di dunia, dan hanya satu yang tersisa yaitu gerbang milik Ji-Hoon sendiri. Namun hal itu takkan berlangsung lama karena Taisu akan segera mengakhirinya. Dia mengetahui jika Ji-Hoon sudah pantas dikatakan makhluk abadi dan dia akan menguburnya ke dalam gerbang merah dan terus tersiksa di sana melebihi neraka itu sendiri. Ji-Hoon yang terjatuh diiringi mulut gerbang yang terus tertutup melihat Taisu dengan penuh kebencian. Saat tiba di dalam gerbang, maka semua monster yang ada di sana berlarian untuk menargetkannya.